Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya mempunyai dua macam buah, yaitu pisang dan salak. Kalau bule menyebutnya banana. Mosok nanas kok pisang. Bananas itu pisang. Tetapi yang ini salak, bahasa Inggrisnya karena kulitnya seperti kulit ular disebut snake fruit. Ini snake fruit, ini banana atau pisang. Lalu bagaimana perkembangannya? Kalau salak itu ada bijinya dan bijinya ini kemudian bisa ditanam atau tumbuh. Tetapi kalau pisang tidak punya biji, tetapi berkembang dengan bercabang tunas baru dari pohonnya. Saudara-saudari yang terkasih, karena snake fruit ini tidak selalu ada di Eropa, hanya ada di Asia, maka suatu saat ada orang Romo dari Eropa. Dia datang ke Indonesia, kemudian makan bersama, dan karena baru pertama kali makan salak, kemudian dibuka, dia memperhatikan Romo lain, orang Indonesia yang makan salak. Tetapi ada Romo yang nakal, iseng. Dia membuka salaknya, kemudian dagingnya putih itu dibuang, langsung bijinya ini ditelan. Kemudian dia mengatakan, tasty, tasty, delicious, delicious, enak, enak, tasty. Kemudian dan dikatakan sweet, sweet. Kemudian bule pun ikut-ikutan. Dan kemudian yang dibuka adalah kulitnya dibuang, kemudian dagingnya dibuang juga karena dia ikut-ikutan, bijinya kemudian dimakan. Tasty, tasty. Padahal tasty apanya, karena keras, tidak bisa hancur kalau dikunyah. Itulah nakalnya Romo-Romo Indonesia. Lalu kemudian Romo yang sudah sepuh itu memberitahu, yang dimakan bukan bijinya, itu nakal Romo itu. Yang dimakan adalah dagingnya. Maka baru tahu Romo Eropa itu bahwa kalau makan itu dagingnya bukan bijinya. Kalau bijinya sampai besok pagi pun tidak akan hancur karena keras, yaitu dalam bahasa Jawa kentos atau isi salak itu. Saudara-saudari yang terkasih, biji salak itu besar, tetapi biji sesawi itu kecil-kecil benihnya. Paling ukurannya hanya dalam milimeter, dan itu kadang banyak. Maka Yesus mengatakan, dengan perumpamaan apa kerajaan Allah ini akan kunyatakan? Kerajaan Allah adalah seperti biji sesawi yang kemudian ditebarkan dan tumbuh, kemudian bertunas, dan tunasnya menjadi pelindung bagi banyak burung dan hewan-hewan. Juga biji sesawi itu seperti ragi yang ditaburkan oleh seorang wanita pada adonan 3 sukat, dan kemudian kamir semuanya merata dan rasanya menjadi enak walaupun tidak bisa dilihat. Biji sesawi juga tidak bisa dilihat, tetapi sesawinya bisa dimasak, dan daun-daunnya, bunganya di antara itu bisa datang burung-burung bersarang, bertelur. Ada hewan lain yang ada di situ untuk merasa perlindungannya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah Injil hari ini. Kerajaan Allah itu seperti sesuatu yang kecil tidak kelihatan, tetapi kalau sudah membesar, dirasakan oleh banyak orang, mempengaruhi seluruh komunitas, dan jangan lupa juga menjadi perlindungan bagi banyak orang untuk tinggal, untuk nyaman, untuk bersarang, untuk selalu menggali kekuatan dari kerajaan Allah itu sendiri, yaitu kerajaan kasih. Saya mempunyai keluarga yang saya kenal dengan keluarga yang sangat sederhana. Keluarga itu menjadi penjual atau di warung makan begitu. Juga warung makan yang bukan besar, warung makan yang hanya emplek-emplek, dan warungnya itu ya dari bambu, sederhana semua. Tapi karena makanan itu adalah lontong,
gado-gado, lotek, pecel, karedok, itu kemudian banyak orang datang karena kadang kepingin makan sayur, makanan kesehatan. Maka kemudian karena pembeli banyak, dia akhirnya mempunyai asisten 3. Karena kemudian mengembangkan, dia juga jual minuman, es, kemudian es jeruk, es teh, tapi juga es buah. Pokoknya macam-macam dikembangkan. Tidak hanya makanan tapi juga minuman dengan warung yang sempit itu. Ada 3 karyawan, bayangkan. Dan 3 karyawan itu sudah berkeluarga semua. Artinya apa? Ada 3 keluarga yang hidup dari teman saya yang mengelola warung kecil tadi. Kemudian 3 keluarga itu mempunyai anak istri masing-masing. Dan yang satu juga mempunyai suami karena dia yang perempuan yang bekerja di situ. Kemudian juga menghidupi, membantu anaknya untuk sekolah dan seterusnya. Lalu tanpa sadar kalau toko ini, warung ini tutup, bayangkan. Ada 3 keluarga pembantu yang bisa ambruk dan 1 keluarga utama yang mengelola warung itu. Dan akhirnya apa? Kemudian menjadi kacau. Tetapi karena semakin ramai dengan pelayanan yang semakin prima dan orang merasakan nikmatnya, sehatnya, higienisnya, maka kemudian mereka semakin berkembang warung itu. Besar sedikit walaupun tetap pakai bambu, tetapi membuat orang-orang merasakan nyaman untuk makan di situ. Nah, saya berpikir, apakah biji sesawi itu seperti ini? Kerajaan Allah itu seperti itu. Ketika hanya orang sederhana, kemudian dengan modal kecil memulai usahanya, dan kemudian semakin berkembang seperti biji sesawi menjadi pohon sesawi atau tunas-tunasnya. Kemudian akhirnya datang orang-orang untuk berkarya di situ, membantu menjadi mata pencaharian. Banyak orang datang untuk makan di situ, menikmati hasil dari apa yang disediakan di situ. Banyak orang juga datang untuk menjual sayur-sayuran, untuk menjual kacang sebagai bumbu, untuk menjual jeruk sebagai minuman, teh, dan seterusnya. Maka komplitlah warung itu menjadi pertemuan bagi orang-orang yang berlindung di balik usaha itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang usaha itu juga menjadi suatu tempat untuk curhat, untuk mengungkapkan seluruh keluh kesahnya. Dan orang di situ ada yang mendengarkan walaupun hanya senyum-senyum saja. Ada yang mencoba sedikit mengarahkan, tetapi paling tidak tempat itu menjadi tempat seperti gambaran biji sesawi yang berkembang, di mana ada burung bersarang di situ, di mana ada orang datang mendapatkan makanan di situ, di mana ada orang datang untuk berteduh di situ, dan semuanya diayomi di dalam satu kesatuan komunitas, yaitu komunitas kerajaan Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba membentuk komunitas kerajaan Allah itu seperti biji sawi, seperti ragi, sehingga kita semua, hidup kita, perkataan kita, tindakan kita bisa dirasakan oleh banyak orang. Rasa yang manis dan enak, dan banyak orang berlindung di bawah kepakan pergaulan hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ciao.